Di waktu rawan dan gentar, ku rasa nyaman dan segar. Penggoda tak berkuasa, betapa indah jam doa. Betapa indah jam doa, pembawa nikmat bahagia. Betapa rindu hatiku menantikan saat itu. Ku masuk terus tempat sepi, dan Bapa aku hampiri. Tentu kulihat wajahnya. Oh, betapa indah jam doa. Mazmur 69 ayat 13 berkata, "Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia." Oh, betapa indah jam doa. Betapa indah jam doa, aku bersujud puja kepada Bapa yang rahman, pemberi berkat kelimpahan. Firman-Nya aku ikuti, kehadiran-Nya ku pergi, bebanku serahkan padanya. Betapa indah jam doa, betapa indah jam doa. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end.
You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Dalam surga kami sungguh merindukan Engkau berbicara kepada kami Tuhan pada sore malam hari ini. Berdoa untuk Om Adnan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat bijaksanaan, Tuhan berikan Tuhan yang menaruhkan firman Tuhan dalam bibirnya. Kami juga sungguh merindukan Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan yang lembutkan hati kami, berikan kami juga kepekaan untuk kami boleh dengaran akan suara Tuhan dan apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Berikan kami hikmat bijaksanaan dan ketaatan untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga firman yang disampaikan, firman yang kami dengar juga kami boleh lakukan untuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini. Serahkan Om Adnan juga Tuhan yang akan menyampaikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sore hari ini kita akan sampai kepada Mazmur 145 ya. Mazmur 145 adalah merupakan Mazmur Daud itu terakhirnya adalah 144. 145 itu kita masuk kepada Mazmur pemujaan ya. Mazmur puji-pujian ya. Untuk itu saya akan coba lihat satu video sedikit, mungkin Santi bisa ini kan sedikit. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya di sini ada satu video sedikit. Kok nggak ada itunya ya Santi, nggak jalan? Nah ya, ini ada satu video sedikit menunjukkan ini ya. Coba kita perhatikan ya. Ya, oke. Kalau kita perhatikan tadi ya, di situ video ini sebetulnya hanya membandingkan China dan Amerika. Tapi dalam hal ini kita bukan di situ poinnya. Kita ada satu poin yang menarik bagi saya adalah baris pertama itu kan persoalan ya. Baris yang terakhirnya adalah jawaban gitu loh ya. Di antara persoalan dan jawaban itu ada jalan ya. Amerika jalannya begini, China jalannya begini, beda ya. Nah, begitu saya mendapat video ini, saya jadi ingat cucu saya, Kaisennya kelas 5 ya. Satu saat waktu saya jalan-jalan sore sama dia gitu, di sini di komplek, terus saya tanya sama dia, bagaimana Kaisen sekolah, happy nggak? Dia jawab, biasa saja. Kau nggak tanya, biasa saja kau nggak tanya, gitu ya. Terus saya tanya, bagaimana pelajaran begitu ya? Bagaimana pelajarannya? Ada masalah? Oh nggak ada masalah. Semua bisa diikutin, bisa katanya ya. Jadi kalau anak sekolah itu kalau dia
happy dan bisa ikutin pelajarannya, itu satu poin yang paling baik bagi orang tuanya ya. Nggak perlu dia jadi harus jenius, nggak perlu ya. Nah, terus kemudian biasanya pertanyaan itu kalau orang tanya akhirnya nanya ke matematik dong ya, katanya kan matematik pelajaran yang paling itu ya Pak Iwan ya. Nah, terus saya tanya, kayak bagaimana matematik? Ah, matematik mah gampang kok, katanya dia gitu. Tapi suka ngeselin. Loh, kok gampang kok ngeselin katanya. Gimana toh? Begini katanya. Jadi kalau saya dikasih soal matematik ya, terus saya udah tahu jawabannya. Jadi saya pengen jawab katanya gitu loh Pak. Katanya sih memang Kaisen dari matematiknya agak lebih bisa lah begitulah ya. Jadi kalau saya ada persoalan dikasih soal, terus saya pengen jawab gitu, makanya saya jawab katanya. Bagus dong. Oh enggak, justru poin atau nilainya kecil. Jadi gini, kalau kita dikasih persoalan ya, kemudian dijawab dan jawabannya benar, itu nilainya cuma 30 Pak. Begitu Ibu Bapak Saudara sekalian. Kalau dikasih soal terus dijawab melalui jalan tadi ya, tapi jalannya enggak semuanya begitu, seperti apa yang diajarin. Jadi mestinya kalau tadi ada 3-4 langkah, dia jawab 2 langkah terus jawabnya benar, tapi nilainya cuma 40. Gitu loh. Tapi kalau dia dikasih soal, dijawab pakai jalannya semua seperti apa yang diajarkan, itu nilainya 100. Jadi jalan atau works perjalanan itu ya, nilainya sangat besar. Kenapa suatu perjalanan itu nilainya sangat besar? Ya. Nah, ini saya lihat di sini ya bukan perjalanan itu bernilai ya, dan juga perjalanan ini itu mau tidak mau harus kita jalanin gitu. Nggak bisa kita lewat gitu, karena memang udah dikasih. Ya. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, ya, tokoh-tokoh Alkitab, bahwa mereka itu harus menjalani suatu jalan ya. Misalnya contoh dari Nuh saja ya. Nuh begitu disuruh bikin perahu ya, mungkin berapa tahun ya, saya lupa begitu. Dia jalani dengan tekun ya, dengan setia, walaupun perjalanan itu banyak sekali godaan atau hinaan atau apa ya. Terus ada lagi tokoh-tokoh lain, Abraham ya, dan juga kita lihat bangsa Israel ya. Bangsa Israel juga untuk sampai ke tanah perjanjian itu bisa 40 tahun ya. Masalahnya sih bukan sebetulnya bukan karena dia tegar tengkuk atau apa ya, tapi 40 tahun ini ada suatu nilai yang sungguh-sungguh bernilai ya perjalanan itu. Kenapa? Karena orang Israel itu dipersiapkan untuk menjadi suatu bangsa yang besar, suatu bangsa yang dihormati dunia begitu. Kalau dia nggak mencapai 40 tahun, mungkin saja lah bisa 30 tahun itu. Nggak sempurna tuh. Jadi semua jalan yang dipersiapkan Tuhan ya, harus dijalani oleh kita, itu ada suatu nilai yang sangat tinggi, di mana Tuhan mempersiapkan suatu yang paling baik untuk kita dan tepat pada waktunya gitu. Kalau memangnya harus 40 tahun, ya 40 tahun. Tapi kalau 30 tahun mungkin berkatnya nggak sebesar itu. Gitu ya. Ya, jadi perjalanan ini itu ternyata betul-betul sangat bernilai, harus kita jalani, dan perjalanan itu membuat kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, bisa bermitra dengan Tuhan ya.
Oleh karena itu jalan itu dikasih atau harus kita lalui adalah untuk supaya kita bisa bermitra, bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan ya. Kalau kita kembali ke Daud ya, Daud sungguh luar biasa. Daud dari pasal 138 sampai 144 menempuh suatu perjalanan yang begitu panjang ya, di mana dia merasakan suka duka, diberkati, jatuh, ketakutan, kesesakan yang luar biasa. Sampai yang terakhir, waktu Pak Is bilang, Daud sampaikan kepada dunia orang mati. Daud sampai kepada putus asa ya. Nah, ternyata apa yang dijalani oleh Daud itu membuat Daud sungguh-sungguh mengenal Allahnya yang dipujanya. Oleh karena itu, sampai di Mazmur 145, Daud sungguh-sungguh bisa membuat satu Mazmur 145 pemujaan dan pemujian sedemikian luar biasanya, karena dia sudah merasakannya. Beda kalau orang tidak bisa merasakan atau belum merasakan, sungguh-sungguh merasakan bersama-sama, mungkin pemujaannya nggak seperti ini ya. Kalau lihat kita Mazmur 145 ya, coba kita mau baca Mazmur 145 ya, Debbie ya mau baca ya. Dibacalah semuanya ya, 121 nggak apa-apa ya, supaya kita tahu bahwa betul-betul ini nggak masalahnya supaya Mazmur itu ditutup oleh suatu puji-pujian yang demikian, tapi memang ini udah Tuhan persiapkan sehingga Daud tuh bisa memujinya seperti ini. Kalau dia nggak seperti mengalami dari 38 sampai 44 naik turun ketakutan, kesesakan, terus sampaikan kepada yang terakhir sampai dunia orang mati, belum tentu dia bisa bikin Mazmur seperti ini ya. Jadi satu perjalanan yang ditempuh itu pasti akan diberikan Tuhan suatu anugerah yang paling besar dan tepat waktunya ya. Kita baca ya Debbie semuanya pelan-pelan aja nggak apa-apa, masih banyak waktunya. Oke. Siap Om. Ya. Mazmur 145. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya.
Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Terima kasih, Debbie. Ya, Sama-sama. kalau kita perhatikan Mazmur ini ya, sungguh luar biasa. Mazmur 145 ini adalah Mazmur yang merangkum ya, merangkum kualitas pengenalan Daud terhadap Allah yang dia sembah ya. Jadi pemujaan atau puji-pujian seperti ini hanya bisa dikeluarkan oleh orang yang sungguh-sungguh dekat mengenal Allahnya secara pribadi gitu ya. Baru dia bisa merasakannya itu ya. Dan hal ini Daud bisa melakukan itu karena dia melalui satu perjalanan di mana dia ditempa, diuji sehingga bisalah seperti ini ya. Itulah ternyata bahwa suatu perjalanan itu sangat bernilai ya, dan perjalanan itu nggak bisa kita, itu kan harus kita jalani ya, begitu ya. Sungguh-sungguh Mazmur 145 ini merangkum kualitas Daud terhadap Allah, suatu pujian syukur atas pemeliharaan yang luar biasa terhadap manusia semuanya ya. Alkitab menjelaskan bahwa Allah adalah penguasa dan pemelihara kehidupan manusia ya. Daud dengan sukacita menyatakan ini ya, karena memang dia merasakan sungguh-sungguh bahwa Allah itu sungguh besar dan Allah itu yang menciptakan dunia ini ya. Ayat 1 ya, pujian dari Daud untuk aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Nah, seringkali kita memuji Tuhan kalau kita dalam keadaan yang senang, sehat ya, berkat gitulah ya. Situasi baik, situasi menguntungkan ya, kita memuliakan Tuhan. Apakah pada saat keadaan berbalik kita masih tetap bisa memuji Tuhan? Daud merasakannya, karena ternyata apa yang dia alami itu sungguh-sungguh membuat Daud merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan ya. Gitu. Melalui Mazmur 145 ini diingatkan kembali bagaimana Daud sungguh-sungguh mengajarkan supaya kita bisa memuji dan memuliakan Allah ya. Daud meninggikan Tuhan sebagai Raja ya. Mengajak generasi yang akan datang menyatakan kebesaran karya Tuhan, semua ciptaannya adalah Tuhan. Bagaimana kita bisa mengajak generasi yang akan datang kalau kita sendiri juga tidak merasakannya? Daud dengan sungguh-sungguh sukacita mengajak generasi-generasi yang akan datang, yang itu generasi-generasi yang lain, karena dia memang sungguh-sungguh merasakan. Ya, semua yang mengenal Allah memberitakan, menyanyikan, ya, mengumumkan pekerjaan Allah, keperkasaan, keajaiban Allah, semuanya Daud nyatakan, mengajak orang supaya memang sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan itu luar biasa ya. Ayat 9 ya.
Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ya. Sekali lagi, jika kita tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu baik dan pengasih, mana mungkin kita bisa memuliakan dan memujikan Allah, memuji Allah. Mungkin sebaliknya yang keluar dari mulut kita adalah ungkapan kekecewaan dan ketidakpuasan. Kebaikan berkenaan dengan kemurahan hati, memiliki belas kasihan yang besar kepada orang yang ditimpa kesulitan. Dia baik karena memakai keadaan sulit untuk mendewasakan kita. Tuhan memberi kesulitan kepada kita supaya kita menjadi dewasa dan kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan baik karena pengajaran yang berharga yang dapat diambil dari hal yang kurang baik yang diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia baik karena hal-hal buruk yang Tuhan izinkan untuk menyatakan kebaikan dan rahmat-Nya. Contoh, saat pandemi COVID, banyak yang mengalami krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, sakit, penyakit, mobilitas terbatas. Tapi di sisi lain Tuhan memulihkan lingkungan yang semula polusi kendaraan pabrik tinggi, sekarang menjadi lebih baik, lebih bersih. Ya, ayat ini juga berbicara kebaikan Tuhan, bukan untuk manusia saja, melainkan untuk semua ciptaannya. Bukan manusia saja, tapi alam juga dipulihkan, yang polusi dibuat tidak terlalu polusi lagi dengan keadaan manusia tidak bisa bergerak bebas pada saat pandemi itu. Tuhan baik, pengasih, penyayang, panjang sabar, dan setia. Mengasihi ciptaannya adalah kenyataan pribadi Tuhan. Tidak pilih kasih, Dia ada dan tersedia bagi siapapun. Ayat 10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan menemui engkau. Orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan pasti tahu pentingnya berterima kasih dan mengucap syukur pada Tuhan. Sekarang kita coba lihat ayat 14 Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Bagaimana Mazmur benar-benar memberi perhatian penuh kepada kita yang diciptakannya. Seperti orang tua mengawasi perkembangan anaknya ketika sedang belajar berjalan, mau jatuh ditopang, dan ketika jatuh maka diangkat untuk berdiri kembali. Dan ketika penderitaan datang, kita tidak sendiri. Tuhan mendampingi kita untuk bisa melewati perjalanan yang sulit ini. Sehingga seharusnya kita tidak perlu takut. Dan jika kita berpegang erat dan bersama Tuhan, tidak ada manusia pun, satupun yang kebal akan masalah. Daud, seperti contoh mengalami pergumulan hidup seperti tadi dikatakan, sampai pernah merasakan sampai ke dunia orang mati. Namun meski berada di dalam situasi yang sangat sulit, mencekam, bahkan nyaris putus asa, Daud tetap mampu menjaga sikap hatinya, sehingga dari bibirnya selalu keluar ucapan memuliakan Tuhan. Suatu respon hati bergantung penuh hidupnya kepada Tuhan. Karena untuk dapat memuji Tuhan di dalam segala keadaan, kita harus benar-benar merasakan kasih-Nya dan melekat kepada Tuhan. Ayat 16-18, engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan
mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru-seru kepadanya, pada setiap orang yang berseru dengan setia dan mendengarkan teriakannya mereka yang ingin minta tolong. Sebagaimana umat ciptaannya, sepatutnya kita bersyukur. Dan Tuhan mengajak kita untuk mulai melatih mulut hati kita untuk menyatakan Tuhan itu baik walaupun dalam keadaan yang tidak baik. Ayat 21, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarkanlah segala makhluk memuji namanya yang kudus dan seterusnya ya. Inilah yang membuat Daud sungguh-sungguh bisa merasakan, bisa menyatakan kasihnya yang demikian besar. Bukan ini semata-mata karena dikarang atau apa, tapi dalam hati yang paling dalam karena Daud sungguh-sungguh merasakan suatu perjalanan dari Mazmur 138 sampai 144-nya. Saya akan tutup dengan satu renangan mungkin ya. Kadang-kadang pada saat kita berdoa ya, Tuhan meniadakan segala kesulitan seperti matahari membakar habis kabut pagi. Ya. Pada kesempatan lainnya, Allah menyatakan secara jelas ukuran masalah kita. Ya. Tapi Allah juga menyatakan mengenai rintangan-rintangan yang tidak bisa dihapus. Sehingga kita perlu belajar hidup dengan masalah itu. Maka doa menjadi saluran tempat mengalirnya hikmat, kekuatan, dan kesabaran Allah. Dengan memanfaatkan doa di dalam mengatasi masalah kita, maka kita dibebaskan dari rasa khawatir. Dalam Alkitab banyak sekali resep-resep untuk menikmati hidup bebas dari kekhawatiran. Itu bisa kita peroleh bila kita percaya dan berdoa kepada Allah, maka lenyaplah seluruh kekhawatiran. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang bisa kami sharingkan saat ini ya Tuhan. Sungguh suatu perjalanan yang Kau berikan di mana kami harus menjalaninya ya Tuhan. Dalam perjalanan itu kami harus mengalami hal-hal yang menyesalkan, hal-hal yang membuat kami tidak nyaman, mungkin saja sampai kepada dunia orang mati. Tapi kami percaya bahwa perjalanan yang Engkau berikan kepada kami mempunyai nilai yang sungguh luar biasa untuk supaya kami boleh memuliakan Engkau pada waktunya yang telah Engkau tentukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah di hari-hari ke depan kami boleh sungguh-sungguh hidup tanpa rasa khawatir. Karena kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami dan tidak akan meninggalkan kami sedikit. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.